Bab 345. Dia tidak akan mencarinya lagi. Dia sibuk dengan urusannya, aku sibuk dengan urusanku, itu tidak berpengaruh. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Arthur Xiao tidak mau memberikan alamatnya. Pada akhirnya, Claire Sen benar-benar tidak berdaya, kamu tidak mau memberitahu. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah berbicara, Claire Sen meninggalkan Yes Corp secara langsung. Sebelum pergi, dia menoleh ke Arthur Xiao dan berkata, karena dia sangat sibuk, maka aku tidak akan mencarinya lagi. Mengenai prosedur perceraian, aku akan mencari seseorang untuk mengurusnya. Claire Sen. Arthur Xiao cemas saat mendengar itu, buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Aku akan mengantarmu ke sana, tapi kau tidak akan ingin pergi lebih jauh lagi setelah kau pergi. Tapi kata-kata yang baru saja dia katakan membuat Arthur Xiao sedikit bingung. Jika Claire Sen benar-benar tidak datang untuk mencari Golden Ye, bagaimana mereka bisa menyelesaikan kesalahpahaman di masa depan? Oleh karena itu, Arthur Xiao akhirnya memutuskan untuk mengantar Claire Sen untuk bertemu dengannya. Aku akan merepotkanmu. Setelah itu, Arthur Xiao mengemudi di depan dan memimpin, sementara Claire Sen duduk di mobil Paman Nan untuk mengikuti di belakang. Setelah mengemudi sepanjang jalan, Arthur Xiao turun dari mobil setelah tiba di tempat tujuan, lalu berjalan di depan mobilnya dan mengetuk jendela. Claire Sen tidak mengerti, jadi dia menurunkan jendela mobil. Ada apa? Apakah di sini? Melihat pintu rumah sakit di depannya, dia selalu merasa bahwa tempat ini agak familiar, dan dia sepertinya pernah ke sini. Ya, Nyonya tunggu aku di sini sebentar, aku akan masuk dan berbicara dengan Tuan Muda Ye. Baik, maaf merepotkanmu. Claire Sen tidak banyak berpikir, langsung mengangguk. Arthur Xiao berbalik dan berjalan pergi, dia terburu-buru. Claire Sen duduk di mobil dan melihat ke rumah sakit, semakin dia melihatnya, semakin dia merasa menjadi lebih akrab dengannya. Setelah itu, pikirannya cerah, dia tiba-tiba teringat. Tempat ini bukannya adalah rumah sakit Sally Han bunuh diri. Dia tidak mengenalinya untuk pertama kalinya, dia tidak tahu apakah otaknya kebanjiran atau semacamnya. Sally Han tinggal di rumah sakit ini, Arthur Xiao membawanya ke sini lagi, mengatakan bahwa dia akan datang untuk mencari Golden. Bukankah itu hal mendesak yang Golden Ye katakan adalah dia datang ke sini untuk menemui Sally Han? Setelah menebak ini di dalam hatinya, Claire Sen merasa bahwa seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Dia ingin mencarinya untuk bercerai, tetapi dia tidak menyangka. Dia meninggalkannya untuk Sally Han dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Dia benar-benar mengejar ke rumah sakit. Claire Sen mengerutkan bibir merahnya, memalingkan muka dari jendela, tiba-tiba berkata, Paman Nan, tunggu aku di sini, aku akan masuk. Paman Nan memperhatikan bahwa suasana hatinya berbeda, tetapi dia mengangguk, baik, Nona. Claire Sen membuka pintu dan keluar dari mobil, berjalan menuju bangsal Sally Han sepanjang arah yang dia ingat. Setiap langkah yang dia ambil, dia merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia tidak tahu seperti apa dia sekarang, mengapa dia masih sangat gugup setelah membuat keputusan. Akhirnya, Claire Sen tiba di bangsal Sally Han. Benar saja, dia melihat pemandangan di dalam. Golden Ye memang ada di dalam, Sally Han memegang lengannya dan mengatakan sesuatu, air mata mengalir di matanya. Sementara Arthur Xiao yang datang untuk mencari Golden Ye berdiri dengan bingung, ekspresi wajahnya sangat tidak sabar, Golden Ye hanya membelakanginya dan tidak melihat ekspresi di wajahnya sama sekali. Dia benar-benar datang menemuinya. Cahaya di mata Claire Sen berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh berita gelap, tidak ada jejak cahaya yang dapat ditemukan. Setelah Sally Han mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia jatuh ke pelukan Golden Ye. Melihat pemandangan ini, Claire Sen tidak tahan lagi,
dia tiba-tiba berbalik dan bersandar pada dinding yang dingin. Lupakan, jangan diingat lagi. Mengapa dia harus begini? Jelas, dia sudah memutuskan untuk bercerai, jadi dia bisa bersama siapapun yang dia mau, dia tidak bisa mengendalikannya. Memikirkan hal ini, Claire perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya lagi, matanya sudah tertutup air. Dia mundur selangkah dan berjalan mundur. Paman Nan menunggu di luar, dia sedikit khawatir, jadi dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Andri Han untuk membicarakan kejadian itu, lalu dia menutup telepon. Setelah menunggu beberapa saat, Paman Nan masih merasa tidak nyaman. Ketika dia ingin keluar dari mobil untuk melihat, dia melihat Claire kembali. Dia dengan cepat keluar dari mobil dan membuka pintu. "Nona, kamu sudah kembali." Claire membuka pintu mobil dan duduk sendirian, dan berkata, "Paman Nan, maaf aku telah membuatmu menunggu lama." Paman Nan juga duduk. Tidak, apakah kita akan terus menunggu?" Claire bersandar di kursi belakang, memejamkan mata, dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, ayo kembali." Napas di tubuhnya sedikit lebih berat daripada sebelum turun dari mobil, yang membuatnya merasa sangat muram dan tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, Paman Nan tidak merasa malu untuk bertanya. Dia mematuhi perintahnya dan mengemudikan mobil dari sini. "Nona, apakah kamu akan kembali ke hotel?" "Ya." Claire mengangguk. Karena Golden Ye hanya memiliki Selihan di hatinya, maka dia tidak perlu mencarinya lagi. Adapun prosedur perceraian, mungkin dia harus bertanya pada orang lain. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba telepon berdering dan sebuah pesan masuk. Claire meliriknya. Andri Han mengiriminya WeChat. "Kamu ada di mana?" Claire melihat dan berpikir untuk bertanya padanya. Dalam perjalanan kembali ke hotel. Setelah itu, Claire berpikir sejenak, dan hanya ingin bertanya apakah dia punya waktu untuk bertemu, tetapi dia menanggapi dengan pesan teks. "Aku akan ke hotel sekarang, kita akan bertemu nanti." Mendengar bahwa dia mengatakan dia akan pergi ke hotel, Claire terkejut, dan kemudian menjawab, "Oke," lalu dia meletakkan teleponnya. Setelah beberapa saat, Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Paman Nan, adakah kamu menelepon Tuan Han?" Mendengar itu, Paman Nan menggerakkan sudut mulutnya karena malu, mengangguk malu untuk mengakui, "Ya, tadi aku pikir kamu masuk untuk waktu yang lama dan tidak keluar, jadi aku merasa sedikit khawatir." "Maaf, lain kali." "Tidak apa-apa, Paman Nan, terima kasih, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Claire tersenyum sedikit dan menutup matanya lagi. "Hanya saja aku sedikit lelah sekarang, aku ingin tidur sebentar." "Oke, silakan tidur, aku bisa membangunkanmu ketika tiba di hotel nanti." "Terima kasih." Claire memejamkan mata dan pergi tidur. Bahkan, dia sangat bingung. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali, tetapi dia tidak ingin melanjutkan lagi. Mungkin dia bisa menghindari beberapa masalah dengan mata tertutup. Ketika mobil tiba di hotel, Claire membuka matanya. "Terima kasih, Paman Nan, telah tiba. Kau sudah bangun. Aku baru saja akan membangunkanmu." "Tidak, terima kasih." Claire membuka pintu mobil dan berjalan langsung ke atas setelah keluar dari mobil. Ketika dia berjalan ke pintu kamar hotelnya, dia kebetulan melihat Andri Han telah berdiri di sana menunggu. Melihat Andri Han dari kejauhan, langkah Claire berhenti sejenak sebelum berjalan ke depannya. "Tuan Han, sudah kembali." Andri Han menatapnya sambil tersenyum, dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Claire terkejut. Sebelum otaknya bisa merespon, dia tanpa sadar menghindari sentuhan Andri Han. Tangan Andri Han membeku, lalu dia menariknya kembali dan tersenyum. "Bersambung."